Baik, karena waktu sudah menunjukkan tepat pukul 7.30, akan kita mulai terlebih dahulu kajian pada malam hari ini. Gitu? Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam dan selamat datang di kajian Sirah Nabawiyah. Perkenalkan, nama saya Jasmine Zahra selaku moderator kajian pada malam hari ini yang bertemakan isi-isi Nabi dan perceraian dengan materi Kiai Haji Abdul Hisham. Untuk mulai kajian pada malam hari ini, mari kita ucapkan bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa perlu panjang lebar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian Sirah Nabawiyah yang belum ya? Oh, mohon maaf. Mungkin dari tadi belum masuk ya suara saya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian Sirah Nabawiyah yang terhormat, alhamdulillah kita petang hari ini dapat kembali bertemu dalam kajian Sirah Nabawiyah. Dan di tengah rintik hujan ya, habis hujan yang cukup deras tadi, mudah-mudahan kita tambah bersemangat. Petang hari ini saya menyampaikan tentang istri-istri Nabi dan isu perceraian dalam Al-Quran. Saya tidak akan membahas tentang hukum perceraian itu sendiri, dan itu ada dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 282, 283. Namun di sini tentang betapa Rasulullah ini orang yang sangat teguh. Beliau mempunyai banyak istri, tapi tidak seorang pun beliau ceraikan. Nah, walaupun ada ultimatum perceraian di dalam Al-Quran. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik karena di Indonesia ini akhir-akhir ini ada berita tentang meningkatnya angka perceraian, ya. Dan banyak orang yang ingin meniru Nabi, tapi bahwa Nabi itu tidak pernah bercerai itu tidak tidak pernah diungkapkan. Gitu. Nah, malah orang banyak yang hebohnya itu Nabi beristri banyak ya, berpoligami. Tapi bahwa Nabi itu eh, tidak menceraikan istri-istrinya, nah ini penting ya, karena banyak anak-anak muda, pasangan-pasangan muda yang belum lama menikah, membangun rumah tangga, tapi kemudian karena ada masalah kecil tidak diselesaikan, melainkan penyelesaiannya dengan perceraian. Nah, itu sangat disayangkan ya, apalagi kalau sudah punya anak. Kemana sang anak ini akan mendapatkan perlindungan, akan ikut kepada siapa? Nah, ini tentu saja akan menjadi masalah di kemudian hari bagi sang anak. Nah, izinkan saya untuk share screen agar lebih mudah ya. Mana tadi? Oke, sudah tampak ya? Ya. Nah, istri-istri Nabi sendiri, kalau kita catat,
kira-kira ada 13 ya kalau kita memasukkan Maria Al-Qibtiyah. Nah, Maria Al-Qibtiyah ini sebetulnya seorang jariah, pelayan perempuan, dan pada zaman itu bagi seorang lelaki itu dihalalkan untuk menggauli budak perempuannya, kan? Tapi nanti sang anak itu menjadi anak sang majikan, sang tuan itu. Nah, kita lihat ada Khadijah binti Khuwailid. Nah, ini ketika beliau wafat terlebih dahulu sebelum Nabi ya. Kemudian ada Sauda binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Zainab binti Huzaimah. Ini juga wafat sebelum Nabi. Zainab binti Huzaimah ini terkenal sebagai Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, karena beliau ini selalu memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Dikatakan bahwa beliau itu orang yang panjang tangannya, maksudnya senang memberi, senang menolong. Ya. Kemudian ada Zainab binti Jahshin, ini sepupu Rasulullah, adik dari Abdullah ibnu Jahshin ya, dan juga Ubaidillah binti Jahshin. Ummu Habibah itu nomor 10 ini, kemudian janda dari Ubaidillah bin Jahshin dinikahi oleh Rasulullah ya. Kemudian Maimunah binti Al Haris, ada Juwairiyah. Juwairiyah ini anak Haris juga, tapi tidak ada hubungannya dengan nomor 8 ini ya. Al Haris ini Juwairiyah ini anak Haris, anak ketua suku, kepala suku dari Bani Mustalik. Ya. Kemudian Ummu Habibah anak Abu Sufyan, ini nomor 10 ini. Romlah sebetulnya ya, Romlah. Saya punya bulik namanya Romlah juga ya. Romlah Hisham. Romlah Adnan. Nah, Ummu Habibah ini anak Abu Sufyan, kakak dari Muawiyah. Nah, jadi bapaknya itu menjadi pemimpin orang-orang Mekah dalam menentang Nabi. Tapi anaknya justru beriman kepada Nabi, bahkan kelak menjadi istri Nabi. Sofia binti Huyai ini Huyai sendiri ini kepala suku Yahudi Bani Nadir. Nah, Sofia ini anak dari Huyai. Kemudian Rihana juga Yahudi. Kemudian Maria Al-Qibtiyah, orang Kristen tadinya, Kristen Kipti. Ya, Maria binti Simon Al-Qibtiyah. Baik, jadi ketika Nabi meninggal itu, istri beliau itu ada berapa ini? 11 ya. 11 kalau dimasukkan Maria Al-Qibtiyah ini dimasukkan ke dalamnya. Nah, walaupun demikian, Nabi tidak pernah menceraikan istrinya itu. Hingga akhir hayatnya, Nabi tidak menceraikan istrinya. Meskipun acap kali terjadi keributan antara istri Nabi, disebabkan persaingan antara mereka. Ya, wajar saya pikir ya, ingin mendapatkan perhatian dari sang suami ya, dan mereka semua saling bersaing ya, saling menyajikan masakan yang paling enak ya menurut mereka. Nah, kemudian seringkali istri Nabi ini, para istri Nabi cemburu kepada Aisyah ya. Karena kebanyakan orang mengaturkan hadiah kepada Nabi pada saat beliau berada di rumah Aisyah, di kamar Aisyah itu kan. Nah, sampai Ummu Salamah, kemudian juga Zainab itu kan pernah datang kepada Nabi menyampaikan, hendaknya Nabi menyampaikan kepada orang-orang di luar sana, kepada para sahabat, kalau mau kasih hadiah kepada Nabi, jangan nunggu saat Nabi berada di rumah Aisyah, dimanapun kasih gitu kan. Terus Nabi, apa jawaban Nabi gitu kan? Wah, ya saya nggak bisa ngatur orang gitu kan. Orang mau ngasih hadiah atau saya mau menerimanya atau menolaknya itu terserah orang gitu kan. Dan ya kebetulan memang istri yang paling beliau cintai itu adalah Aisyah. Karena Aisyah ini orang yang sangat sangat pandai dan
Di ketika Nabi berdua dengan Aisyah itulah kebanyakan wahyu itu turun. Ya. Jadi ketika berada dengan istri yang lain, oh tidak ada inspirasi dari Nabi itu kan. Tapi ketika bersama Aisyah, karena Aisyah itu mungkin ya sering mengajak Nabi berdialog sehingga Nabi punya gagasan-gagasan, punya ide-ide dan kemudian turunlah wahyu ya, inspirasi. Nah, maka ya Nabi paling sering berada dengan Aisyah dan ketika bersama Aisyah Nabi menampakkan kegembiraannya, maka kemudian para sahabat, orang-orang, para pemain memperhatikan, oh ini Nabi kalau berada di apa di rumah Aisyah pasti sedang bahagia. Jadi mereka datang dengan hadiah-hadiah. Nah, karena Nabi sudah berkali-kali menyampaikan kepada para istrinya hal semacam itu, dan istrinya juga tidak mau dengar, selalu mendesak Nabi. Akhirnya Nabi menyuruh Aisyah itu, memerintahkan pada Aisyah untuk menjelaskan kepada para istrinya. Oh, Aisyah datang di hadapan Zainab, ya, di hadapan Ummu Salamah, di hadapan Hafsah, Hafsah anak Umar, ya. Uh, Aisyah menjelaskan itu kan, ya bahwa bukan urusan Nabi untuk apa mengatur orang kapan mereka mau datang atau tidak. Dan setelah menjelaskan argumen seperti itu, ya, para istri Nabi yang lain pun terdiam. Mereka menyadari betapa memang ya betul argumen Aisyah itu yang benar ya. Eh, dan Aisyah sungguh luar biasa ya kecerdasannya. Sampai Zainab berkata, wah kamu ini memang benar-benar anak Abu Bakar, kan? Jadi mewarisi kecerdasan dari sang bapak. Dan Abu Bakar bukan hanya cerdas ya, tapi juga seorang yang sangat dermawan, hartawan dan dermawan, pintar pula. Nah ini sangat jarang yang ada ya, pintar, kaya, dermawan. Padahal ada yang pintar, kaya, tapi korupsi. Oh aduh, gitu kan? Atau pelit. Nah itu bakhil, itu kan? Jadi kalau untuk biar dikasih membagi uang, membagi barang, beras dengan harapan mereka memilih. Nah, itu. Nah, ini kalau Abu Bakar tidak, kan? Sudah kaya, pandai, dan dermawan orangnya. Senang menolong dan tidak tega kalau melihat ada orang lain menderita. Ada Bilal sedang disiksa oleh Umayyah, majikannya, maka Abu Bakar pun segera menebus Bilal. Dan memerdekakannya begitu saja, padahal mahal sekali itu memerdekakan seorang budak. Nah, kehidupan rumah tangga Nabi dengan demikian ya setiap kali tidak baik-baik saja, ya. Ada terjadi pertengkaran, kan? Walaupun tidak sampai bercerai, namun 2 kali turun ayat ya, ultimatum buat para istri Nabi. Coba sampai Tuhan pun intervensi, gitu kan? Karena ya kalau mengganggu Nabi dalam berdakwah, ya sudah akan sangat berbahaya tentu saja. Nah, memang perlu kita sampaikan ya bahwa kehidupan di Madinah ini beda dengan di Mekah. Kaum perempuannya itu lebih bebas mengekspresikan dirinya, mengaktualisasikan diri. Jadi pernah Umar memarahi istrinya, tapi ternyata istrinya membalas, kan? Menjawab gitu, kan? Memarahi Umar juga. Oh, kaget Umar itu kan. Nah, sejak kapan kamu kok berani sama suamimu begitu? Jawaban jawaban apa istrinya? Udah para istri Nabi juga tidak apa-apa, biasa itu kan membantah Nabi juga gitu untuk urusan masalah rumah tangga, yang penting bukan masalah agama. Wah, kaget juga kan? Terus Umar jadi sadar, jadi ingat bahwa salah satu istri Nabi itu anaknya kan? Wah, oh istrinya tentu diberitahu oleh Hafsah anaknya itu kan. Nah, ini betul Umar itu mendatangi
ini ya mendatangi uh, Hafsah dan ya dan juga bertanya kepada sepupunya. Ummu Salamah itu kan sepupu ya, sepupu Ummu Salamah nama sebetulnya itu Hindun ya, masih sepupu kan. Benarkah kamu sering memungkapkan pendapatmu pada Rasulullah? Uh, dan menjawab pertanyaannya dengan tidak sopan, ya maksudnya tidak sopan itu maksudnya ya dulu orang-orang di Mekah itu kan kepada suami itu sangat apa harus ya perempuan itu kedudukannya itu sangat sangat jauh di bawah suami. Kok sekarang kok bisa dengan bahasa yang setara gitu kepada Nabi? Nah kemudian Ummu Salamah mengatakan apa urusan kamu itu mencampuri urusan Rasulullah dengan istri-istrinya? Nah, dijawab oleh Ummu Salamah, ya, kami memang menyatakan pendapat kami kepada beliau. Dan jika beliau tersinggung, ya itu urusannya. Dan jika beliau menolak, kami akan lebih mentaatinya daripada mentaatimu. Ya, betul juga jawabannya itu kan. Jadi, ya kalau memang kalau dengan jawabannya itu Nabi uh, tersinggung, ya itu memang memang manusia biasa tersinggung. Kalau kemudian Nabi memerintahkan para istrinya untuk taat, ya para istrinya pun taat. Jadi walaupun mereka itu egaliter, memiliki kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya, tapi tetap mereka tetap menunjukkan ketaatan kepada suami. Sangat penting ya. Tentu saja selagi suaminya itu tidak memerintahkan kepada kemaksiatan tentu saja dan suaminya sendiri tidak berbuat maksiat tentu saja. Nah di sini oke okay. Saya sampaikan ya dengan banyaknya suku-suku Arab yang bergabung dengan Nabi, ya, karena Nabi itu luar biasa berperang dengan orang Quraisy, menang dalam perang Badar. Wah, Quraisy itu kalau zaman sekarang itu kayak Amerika gitu ya. Siapa yang berani melawan Amerika untuk berperang? Nah, ini orang Madinah Yasrib ya, tiba-tiba kok berani berperang melawan Quraisy itu dan menang gitu kan. Wah, orang langsung angkat topi ya, hormat kepada Rasulullah gitu kan dan masyarakat Yatsrib itu. Akibatnya banyak kota-kota ya suku-suku itu yang datang kepada Nabi dan menyatakan ingin berdamai, bergabung dan mohon perlindungan. Nah, tentu saja mereka kemudian ya ada hal yang harus dibayar yaitu membayar pajak dan sebagainya. Akibatnya Madinah itu ekonominya semakin semakin apa berkembang ya. Dan warga Madinah pun hidup berkecukupan. Nah, dalam keadaan seperti itu, tentu saja banyak tuntutan para istri kepada suami mereka, termasuk para istri Nabi, ya, ingin macam-macam, ya mungkin ingin jalan-jalan, ya. Uh, nah, tapi tentu saja Nabi itu sangat sangat direpotkan dengan tuntutan yang tidak pernah ada dalam benak Nabi tentu saja, dan Nabi uh, Nabi kan bukan seperti orang kebanyakan ya. Nabi harus mengurus umat ya, dan itu seringkali 24 jam memimpin perang, itu kan mengatur urusan-urusan kenegaraan dan mengatur urusan-urusan agama. Nah, jika persoalan-persoalan materi ini selalu diajukan oleh istri-istri beliau, tentu beliau sebagai pemimpin agama akan terganggu. Nah, karena demikian maka turun ayat. Nah, ini sebagai ultimatum kepada istri-istri Nabi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi, qul li aswajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina ummati'akunna wa usarihkunna sarahan jamila. Wahai nabi, ini Allah berfirman kepada nabi ya. Katakan kepada istri-istrimu itu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, ingin apa gitu kan? Ingin perawatan kulit yang luar biasa, skincare gitu kan?
ingin apa saja, nah, ayo kemarilah untuk kuberikan kepadamu mut'ah. Mut'ah itu nafkah yang besar. Dan nah, dengan demikian aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jadi akhirnya Nabi mengatakan itu, udah kalau kalian itu pengen urusan dunia ya ya bukan dengan saya menikahnya gitu kan. Cari suami yang lain gitu kan. Tapi ya ayo nanti saya ceraikan dengan cara yang baik kayak gitu kan. Namun, nah, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Jika kamu menginginkan Allah, Rasulnya dan negeri akhirat, sungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa saja yang berbuat baik di antara kamu. Nah, jadi turunlah ultimatum itu ya. Dan dikatakan bahwa uh, istri Nabi itu berbeda dengan istrinya orang-orang lain ya. Karena istri Nabi itu umul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu ya menganggap para istri Nabi itu walaupun usianya masih muda, dianggap sebagai ibu mereka. Jadi sangat dihormati, the first lady. Oh, kan? Wah, kalau di Indonesia first lady-nya itu dong ya. Nggak ada dong. Untuk istrinya itu dong, Gibran ya. Wah, oke. Nah, dalam surat Al-Ahzab ya dijelaskan ya. Dalam surat Al-Ahzab, oke. Jika istri Nabi berbuat kebaikan, maka pahalanya 2 kali lipat dibandingkan dengan perempuan mukmin yang lain. Ya. Surat Al-Ahzab ya. Surat 33. Oke. Bentar. Oh, tadi 29 ya. Nah, oke. Ya nisa'an Nabi, mayati minkunna bi fahishatin, ya. Mayati minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'afain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, ya, berbuat dosa, niscaya azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Wah, kepadanya. Waduh. Nah, tapi kemudian wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal solihan nu'tiha ajraha marratain. Wah, jika istri Nabi berbuat kebaikan, pahalanya 2 kali lipat perempuan mukmin yang lain. Nah, jika berbuat dosa, hukumannya 2 kali lipat lebih berat daripada perempuan yang lain. Nah, karena menjadi istri Nabi itu, wah, sangat terhormat tentu saja ya. Dan para istri Nabi itu tidak menikah setelah Nabi meninggal itu. Karena membawa nama Ummul Mukminin itu, ya, janda Rasulullah. Iya. Kemudian sama dengan istrinya Bung Karno ya. Oh, itu nggak ada menikah karena nama janda Soekarno. Nah, itu luar biasa. Oke. Nah, kemudian mereka itu ya tidak seperti perempuan yang lain ya. Lastunna kahadim minan nisa ini taqaitunna fala tahda'na bil qali fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawla ma'rufa. Wahai para istri Nabi, kamu itu tidak seperti perempuan yang lain, maka kalau berbicara pun jangan dibikin-bikin gitu kan.
seperti perempuan yang lain yang kemudian menggoda, ya ya mungkin itu kebiasaan jahiliyah ya. Kemudian diharapkan mereka itu selalu berada di rumah ya, tidak sering menampakkan diri di muka publik. Nah, ini beda dengan zaman sekarang tentu saja. Ini konteksnya zaman dulu ya. Uh, Kalau zaman sekarang ya, nah, istri seorang mubalik ya, sebaiknya jadi mubalighah juga ya. Uh, Suaminya pendakwah, istrinya juga da'iyah ya, mubalighah. Nah, itu lebih lebih baik juga. Kemudian waqarna fi buyutikunna ya, lebih banyak berada di rumah. Waqarna itu berada berdiam di rumah. Nah, ini ketika ada COVID itu kan, corona itu kan, ini dianggap bahwa oh corona itu sudah ada di Quran itu waqarna itu. Wah, ini ya enggak betul ya. Oh, ya kebetulan aja nih ada orang otak-atik matuk gitu ya. Artinya wakor. Oh, wakorna yaukiru itu artinya berdiam di rumah. Kemudian wala tubarijna tabarujal jahiliyatil ula ya. Jangan berhias menyolok sebagaimana kebiasaan perempuan zaman jahiliyah. Orang perempuan zaman jahiliyah kebanyakan menyolok sekali, pakai perhiasan sampai di kakinya itu ada gelang kaki, yang situ ada loncengnya itu kan, ada bunyi itu kan. Jadi kalau jalan itu cring 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 kayak gitu. Uh, Ya untuk menggoda 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 lawan jenis ya. Nah, kemudian mereka diharapkan mempelajari kitab suci dan hikmah teladan Nabi. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Nah, jadi ada 6 hal yang harus dilakukan ya, merupakan kewajiban dari istri-istri Nabi. Dan mereka tentu saja ya samalah dengan ibu negara itu ya, harus menjaga cara berpakaiannya, kemudian pembicaraannya, eh, harus tahu tata cara bagaimana duduk saat jamuan makan, ya, pakaian apa yang harus dikenakan di malam hari, siang hari. Nah, itu memang ya berbeda tentu saja penampilan seorang pemimpin, istri seorang pemimpin dengan istri orang-orang yang biasa. Ya, nah Nabi dalam perkembangannya kemudian agar agama Islam itu tersebar, mengirimkan surat kepada para pemimpin negeri Arab ya, diantaranya kepada eh, ada pemimpin Romawi juga, Heraklius, beliau kirimi surat, kemudian juga Kisra Fursi, Kaisar dari Persia, beliau kirimi surat, kemudian juga Mundir ibnu Sawi dari Bahrain dikirimi, dan termasuk Kaisar Mesir yaitu Muqawqis ya, uh, disurati oleh Nabi agar mereka itu menerima ajaran Rasulullah ya. Muqawqis tidak lantas beriman kepada Nabi, tapi menghormati Nabi, ya, membalas suratnya dan memberikan hadiah kepada Nabi. Hadiahnya itu adalah ada seekor kuda ya, kemudian juga beberapa hadiah dan termasuk 2 orang jariyah ya, pelayan perempuan, budak perempuan. Nah, kebetulan 2 orang pelayan itu kakak adik. Kakaknya bernama Maria, yang adiknya bernama Shirin. Ya. Nah, ada penyanyi Mesir ya, namanya Shirin. Nah, akhirnya Maria ini dinikahi oleh Nabi. Dan Nabi sangat mencintai Maria. Nah, istri-istri Nabi yang lain ya, itu cemburu kepada Maria. Maria ini penampilannya kan sangat beda. Dia orang Mesir, ya, orang Kipti. Kipti itu pada saat zaman dulu itu di Mesir itu bukan Kipti itu bukan Arab. Ya, jadi uh, seperti apa ya?
Egypt ya, dia kata Egypt itu. Jadi bukan Arab ya, tapi sekarang memang sudah terpengaruh oleh Arab kan. Jadi khas Mediteran apa penampilan wajahnya dan kulitnya ya. Nah, mungkin negara-negara Mediterranean itu seperti Italia, Yunani ya. Mungkin ya sebagian ya seperti Aljazair, Tunisia yang semacam itu. Nah, uh, walaupun tempat tinggal Maria itu agak di atas bukit ya yang jauh gitu kan, tapi ternyata Nabi sering ke sana. Nabi sering ke sana. Wah, istrinya cemburu kayak gitu kan. Nah, kemudian ini ada sebuah kisah ya. Itu Nabi kan membangunkan rumah bagi istri-istri beliau ya. Jadi eh, rumah-rumah itu ya rumah Nabi ya, tapi kemudian ditempati oleh istrinya. Jadi orang mengenalnya oh itu rumah Aisyah, rumah Zainab, rumah Hafsah, kan? Rumah Ummu Salamah. Tapi tentu saja itu rumah Nabi. Ya. Nah, ketika Hafsah sedang tidak berada di rumahnya, sedang bepergian, Nabi menggunakan rumah Hafsah itu untuk berdua dengan Maria Al-Qibtiyah itu. Nah, ketika Nabi sedang berdua dengan Maria itu, Hafsah datang dan wah, ya menemukan Nabi sedang berdua dengan Maria. Oh, Hafsah marah dengan Nabi kan. Wah, kok begitu? Kok pakai pakai rumah saya gitu kan. Nah, Nabi kemudian menjelaskan kepada Hafsah dan mengatakan udah jangan kamu bilang kepada siapa-siapa. Oh ternyata nggak bisa itu. Ternyata Hafsah itu memberitahukan kepada Aisyah gitu kan. Sehingga wah dan mereka itu bersepakat untuk menyatakan ketidaksukaannya kepada Nabi itu sampai Nabi itu galau juga gitu sehingga akhirnya Nabi itu mengatakan sudahlah kalau gitu uh, saya akan menceraikan Maria kayak gitu kan tidak akan menggauli Maria lagi. Nah dengan sumpah Nabi seperti itu Allah menegur ya, dengan surat At-Tahrim itu kan. Bunyinya ya ayuhan nabi wahai nabi lima tuharimu ma'ahalallahu laka. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Tabtaghi marda aswajika wallahu ghafurur rahim. Engkau bermaksud menyenangkan hati istri-istrimu, kan? Tapi sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Allah mengampuni ya. Jadi Nabi melakukan sumpah itu tapi ya sudah itu hendaknya dibatalkan, kan? Bahwa pada waktu itu hukum menggauli budak perempuan itu dihalalkan, dibenarkan. Sama sebagaimana Nabi Ibrahim menggauli Hajar. Hajar itu kan eh, budak perempuan ya, di rumah Sarah itu kan. Ya, tentu saja seizin Sarah ya. Dan ya orang-orang Arab, orang-orang Islam itu ya eh, merupakan keturunan dari Hajar itu, dari keturunan dari istri Nabi Ibrahim yang adalah seorang pelayan itu, seorang budak, gitu kan. Dan itulah yang kemudian menurun kepada Nabi Ismail, kemudian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tidak perlu Nabi itu kemudian mengatakan, oh, udah saya tidak akan mendekati Maria Al-Qibtiyah. Oh itu tidak dibenarkan oleh Allah. Asa rabbuhu antolaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sajibatin wa abkar. Maka jika Nabi menceraikan kamu, kamu itu maksudnya Aisyah dan Hafsah ya. Ini yang uh, dua orang istri Nabi yang sangat dekat kepada Nabi ya. Dan mereka itu sangat kompak ya. Aisyah dan Hafsah itu. Aisyah, Hafsah, Saudah,
Kemudian satunya lagi siapa? Hafsah, Saudah, mungkin Zain apa? Bukan ya? Ya, bertiga itu satu 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 kelompok ya. Nah, jika Nabi menceraikan kamu boleh jadi Tuhannya, ya, Allah akan memberi ganti kepadanya kepada Rasulullah istri-istri yang lebih baik daripada kamu. Muslimatin yang berserah diri, yang solehah ya, mukminat yang beriman, qanitat taat, taibat orang yang mudah bertobat, pandai bertobat, abidat yang rajin beribadah, saihat yang rajin berpuasa, sayibat wa abkara, baik janda ataupun perawan. Wah, jadi di ultimatum juga ini istri Nabi ini ya, oleh ayat Al-Quran itu. Ya. Nanti akan diberi ganti yang lebih baik gitu kan, ahli ibadah, ahli puasa, kemudian taat, ya, kemudian ya perawan ataupun janda. Oke. Nah, itu ya yang saya sampaikan pada pada petang hari ini ya tentang istri-istri Nabi dan isu perceraian, artinya ultimatum perceraian kepada istri Nabi, tapi tidak sampai ya, Nabi tidak sampai menceraikan istri-istri beliau. Jadi beliau itu tetap tetap bersama mereka dan mereka pun tetap setia kepada Rasulullah SAW hingga Rasulullah wafat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan insight ya, wawasan ya untuk kita semuanya. Saya kira itu Mbak Yasmin, barangkali ada pertanyaan. Silakan Mbak Yasmin. Oke, baik, terima kasih pada Pak Blisham atas pemaparannya. Kita masuki sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, silahkan untuk bisa diketik maupun mencet raise hand. Di sini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Asis Kayanto. Poligami apa yang dibenarkan kalau istri-istrinya berada dalam satu rumah? Bicara cemburu, sedikit apapun itu ada di antara mereka, karena termasuk fitrahnya sebagai manusia. Oke, baik, mungkin Pak Abdul bisa menjawab. Terima kasih. Masih di mute. Terima kasih Mbak Dewi. Ya, itu memang dalam hukum diperbolehkan ya poligami itu kan. Dan tidak apa-apa, mau satu rumah, mau beda rumah gitu kan. Ya tidak apa-apa. Oh di dekat kita juga ada gitu kan dan mereka baik-baik saja gitu kan, malah rajin rajin apa jamaah. Ya, kita sering sering bertemu ya saat sholat berjamaah. Jadi ya kalau antara mereka itu saling bertengkar ribut itu memang apalagi apalagi orang lain ya, istri itu kan orang lain, kakak adik aja itu selalu selalu biasa itu kan. Nah, untuk itu maka ya mereka yang berpoligami itu ya harus harus siap untuk berlaku adil ya. Adil bukan hanya di bidang materi saja, ya, tapi juga ya yang lain-lain dan kesama walaupun ya pokoknya dikasih rumah yang sama ya, warnanya sama, rumahnya gede juga, tuh kan? Dikasih mobil-mobilnya sama, mereknya sama, pokoknya Toyota Innova semua gitu kan. Warnanya juga sama kayak gitu kan.
Tapi tetap saja itu yang namanya keadilan itu kan seringkali dirasa subjektif ya. Nah, jadi, nah, dan dalam Al-Quran juga disebutkan itu sungguhnya kamu itu tidak akan dapat bersikap adil walaupun kamu itu menginginkannya, walaupun kamu itu berusaha, nah, kamu tetap tidak bisa ini karena masalah hati gitu kan. Nah, pasti adalah itu kan ya, eh, ada berat sebelahnya itu Mas Aziz. Ya ini kita lihat di Nabi sendiri pun tidak serta-merta dapat ya berlaku apa oleh oleh istrinya itu dianggap adil ya, seringkali dinyatakan tidak ya, Nabi terlalu sering bersama Aisyah ya, umpamanya kayak gitu kan. Uh, Kemudian juga ketika ada istri yang baru, Maria Al-Qibtiyah, Aisyah pun mengatakan, oh Nabi terlalu sering datang ke kamar Maria kayak gitu. Nah itu selalu saja ada yang semacam itu. Ya silakan belajar lagi Mas Aziz kalau pengen pengen menambah gitu kan. Uh, Wah, tapi bukan bukan saya yang bisa bisa menjelaskan itu kan. Oh, Mbak, ya ya banyak lah kalau mau belajar itu bukan bukan kepada saya. Terima kasih Ustaz Aziz, ya kan. Oke, barangkali ada yang lain, Yasmin. Um, Oke. Apakah ada pertanyaan yang lain? Apa saya boleh menanggapi sedikit terkait sepertinya menarik ya, eh, terkait poligami apa dibenarkan atau tidak, sepertinya sudah bisa dijelaskan oleh Pak Pak Abdu. Tapi ini ada sudut pandang dari Aisyah, organisasi organisasi perempuan modern ya. Jadi menurut Aisyah itu poligami itu adalah pintu darurat. Jadi di mana seluruh keluarga itu mempertahankan agar pintu darurat itu tidak terbuka. Jadi hanya terbuka bila memang keadaan itu sangat amat darurat. Nah, kalau menurut Aisyah seperti itu. Itu saja sih. Oke, ya. Oke, terima kasih Mbak Yasmin. Mungkin dari Ibu Dewi mungkin ada komentar Bu Dewi mungkin. Ini kan pimpinan Aisyah. Eh, tadi sudah cukup itu dari Yasmin. Kalau kalau tanya ke saya nanti akan sampai besok pagi. Jadi saya sangat sangat tidak setuju itu poligami karena ah, ya sangat sulit dalam Al-Qur'an juga sudah diterangkan ya. Sulit itu, sulit untuk berlaku adil. Itu aja sih, Abdul. Eh, ada pertanyaan selanjutnya ini dari Laila. Pertanyaannya, di saat Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi tidak berpoligami. Padahal waktu itu hampir semua laki-laki berpoligami. Kira-kira kenapa alasannya? Ini penting ya, penting untuk dicatat bahwa Nabi menikah dengan Khadijah itu hampir selama 28 tahun dan Nabi itu bermonogami. Nah, sementara laki-laki yang lain di Mekah, di Arab pada waktu itu hampir semuanya itu berpoligami. Nah, ini menunjukkan karakter Nabi sendiri dan Nabi itu menginginkan agar ya
sebetulnya laki-laki dan perempuan itu kan setara kayak gitu kan, dan memang betapa repotnya ya untuk punya banyak istri, kemudian ya untuk bersikap adil dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus menjadi perhatian ya. Dan saya juga beberapa waktu yang lalu membaca buku riwayat kenangan hidup Buya Hamka ya. Buya Hamka itu ketika kecilnya itu menderita gitu kan, karena dia itu uh, bersama ibunya tinggal di rumah keluarga bapaknya ya. Sementara ya kemudian terjadi perceraian gitu kan. Wah, itu keluarga bapaknya itu mengatakan hal-hal yang negatif tentang ibunya kayak gitu, tentang macam-macam. Jadi si Hamka kecil itu merasa tidak diterima ke sana kemari itu kan. Jadi mau kemana dia itu, setiap omongan dari keluarga ini bapaknya selalu jelek, padahal dia itu sangat mencintai ibunya gitu kan. Nah, itu menjadikan seorang anak itu tidak punya tempat untuk berlindung, untuk kembali gitu kan. Menarik sekali itu. Jadi betapa Buya Hamka itu mengatakan, wah, ada hal yang tidak akan dia lakukan sebagaimana bapaknya itu kan. Yang dilakukan bapaknya itu ingin ya punya istri ya satu saja. Ya silakan kalau umpamanya kayak seperti ya kalau siapa, jadi kayak Yusuf Kala kayak gitu, kemudian menikahi janda yang beranak banyak gitu kan di panti asuhan kayak gitu. Nah itu ya monggo saja itu kan. Oke, terima kasih Mbak Laila ya. Ya itu berarti Nabi itu memang memang berusaha untuk membentuk sebuah tradisi baru ya, sebuah tradisi baru. Dan itu sangat penting ya. Dan kita lihat ya bahwa zaman sekarang aja banyak sekali ya, kayak di Afrika, di beberapa suku kayak gitu kan, yang namanya kepala suku itu wow istrinya banyak gitu. Oh di sini seorang pemimpin agama juga begitu. Nah ini kita hendaknya di masa yang sudah modern semacam ini sudah ya sepertinya sudah tidak zamannya lagi hal-hal yang semacam itu ya. Segera begitu, Mbak Yasmin. Oke, saya kira cukup ya kajian Sirah Nabawiyah pada malam hari ini. Dan ya untuk itu mari kita akhirnya nanti kita boleh kalau kalau pertanyaannya masih ada lagi, di pertemuan yang akan datang di apa kita bahas lagi juga tidak masalah. Uh, Terima kasih atas keikutsertaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Mari kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat wa ya ghafiru dhunubi wal khati'at. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في روهينجيا، اللهم انصر المسلمين في أنحاء العالم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul atas materinya tentang isi-isi Nabi dan isu percaya dalam Al-Quran. Semoga kita bisa meniru teladan Rasulullah SAW dan bisa mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira atas kehadiran para peserta kajian Sirah Nabawiyah. Mari kita tutup kajian malam hari ini dengan istighfar dan doa kafaratul.
Baik, saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam menu kajian terdapat kesalahan maupun kekurangan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.